Baik Bapak Ibu, sebelum memulai tentang pemaparan bagaimana pemanfaatan Canva, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Baik, di sini terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk penyampaian pemanfaatan Canva dalam kegiatan pembelajaran, di mana sekarang kan Merdeka Belajar. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat suatu media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Sebelumnya Bapak Ibu guru semua pernah mendengar tentang Canva? Nah, apa itu Canva Bapak Ibu? Aplikasi. Ya, Canva itu Canva itu adalah aplikasi yang berbasis web Bapak Ibu, aplikasi yang berbasis online. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk membuat gambar atau desain grafis. Misalnya kita membuat media pembelajaran, pasti membutuhkan fitur-fitur atau desain-desain kan, kalau membuat PowerPoint ataupun membuat media pembelajaran kan. Jadi di sini di aplikasi Canva banyak sekali fitur-fitur yang bisa mendukung dalam pembuatan aplikasi atau media pembelajaran. Ya. Nah, Canva ini sangat mendukung Bapak Ibu dalam strategi pembelajaran yang efektif dan inovatif ya. Dimana efektif dan inovatif itu kan bagaimana caranya biar bisa menarik perhatian siswa, itu kan kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi bagaimana caranya bisa menarik perhatian siswa, minat belajar siswa di kelas. Kalau siswa di kelas disuruh membaca buku saja, itu kan pasti bosan kan? Bagaimana caranya kita memberikan media pembelajaran di kelas agar lebih menarik? Penggunaan Canva sebagai media pembelajaran memiliki kelebihan. Yang pertama itu adalah tampilannya yang lebih sederhana Bapak Ibu. Tampilannya lebih sederhana, mudah digunakan, dan banyak fitur edit, banyak template, banyak gambar yang bisa langsung kita unduh gitu. Yang kedua itu aplikasi Canva tidak perlu kita download ya. Kalau kita menggunakan editing video pembelajaran menggunakan Filmora, itu kan kita harus ngedownload kan, harus nge-extract untuk menggunakan aplikasi Filmoranya kan. Kalau menggunakan Canva ini langsung Bapak Ibu kita buka saja di Google Chrome, cari canva.com, cari canva.com, langsung kita daftar di sana. Nah, nanti Bapak Ibu daftarnya di sana bisa menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Bisa menggunakan akun Belajar ID. Kenapa disarankan menggunakan akun Belajar ID? Karena nanti bisa banyak aplikasi atau template fitur-fitur di sana yang gratis kalau kita menggunakan akun Belajar ID. Tapi waktu ini saya kan dapat mengajar di kelas menggunakan presentasi kan. Nah, ternyata banyak sekali siswa-siswa kita di kelas sudah menggunakan Canva. Cuma mereka prabayar Bapak Ibu. Mereka prabayar kayak beli dia gininya di Shopee gitu. Jadi mereka prabayar. Yang ketiga itu Canva bisa digunakan untuk alat belajar ya, alat belajar atau media. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai pemanfaatan Canva sudah sangat bagus yang dijelaskan oleh Bu Ani. Pertanyaan saya, kan kita membuat kanvas media pembelajaran secara online. Nah, dalam menampilkan di siswa, apakah itu harus secara online juga? Takutnya kan sinyalnya jelek karena di setiap kelas kan sinyal tidak mendukung. Ya, yang harus online Bu Anissa.
Jadi kita bisa alternatif kayak gini buat kita. Misalnya kita bisa bagikan, kita download ya, bisa dalam bentuk PDF. Jadi ini alternatif saat kita mengajar di kelas tanpa menggunakan kuota atau wifi. Jadi kita bisa download dulu, unduh, bisa bentuk JPEG, bisa bentuk PDF, bisa video, bisa begitu. Ya. Kalau menginginkan tidak secara online. Ya. Kalau mau secara online juga bisa loh. Ya. Terima kasih. Baik, sudah Bu. Sudah? Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Baik, Bapak Agus. Terima kasih Bu Ani. Dalam keseharian kita kan sama ya, kita mengajar matematika. Nah, seandainya kita mau membuat media pembelajaran matematika, nanti memuat rumus, apakah kita bisa langsung menginsert equation, ataukah kita harus buat dulu di Word, kemudian gunakan sniping tool, baru kita drag ke sini gitu. Apakah bisa langsung di Canva kita langsung insert equation-nya? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Agus. Ini bisa di Word dulu, Pak. Oh, di Word dulu ya. Dulu buat equation-nya. Karena di sini Pak belum menemukan. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Pas. Bisa dipahami? Baik Bapak Ibu, jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini yaitu tentang pemanfaatan Canva dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk menumbuhkan semangat belajar siswa di kelas. Itu kita perlu menjadi guru yang kreatif dan inovatif Bapak Ibu, agar anak-anak itu termotivasi belajar di kelas. Kalau kita hanya monoton memberikan materi di buku saja, anak-anak itu pasti bosan kan? Nah, kita bisa memberikan dengan PDF atau PPT atau bisa video ya, video biar bisa menghibur, selain belajar biar sambil bermain juga di kelas gitu Bapak Ibu. Bisa buatkan video atau is breaking ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, saya cukupkan untuk hari ini dengan mengaturkan salam Santi. Om Santi Santi Santi.